Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi di channelnya Mbah Gambar. Untuk kali ini saya ingin berdiskusi dengan kalian semua, teman-teman sahabat-sahabatku yang menonton video ini dimanapun kalian berada. Sebelumnya mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Dia berikan kepada kita, yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmat sehat, nikmat sempat, serta semua karunia yang diberikan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari, alhamdulillah dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan satu apapun. Itulah sebabnya kita diwajibkan untuk selalu bersyukur setiap hari atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua kalinya, semoga Anda tidak lupa juga selawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan beliau, junjungan kita semua, Nabi Muhammad, baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Dan semoga kita dianggap sebagai kaum muslimin dan kita nanti di surga bareng-bareng dengan Nabi Muhammad seperti itu. Amin. Di momen kali ini kita coba untuk belajar, ya bukannya saya sok pintar, tapi ini kita coba berdiskusi bersama. Nanti jika ada kesalahan mohon dikoreksi di komen seperti itu ya. Tentang ada beberapa tokoh-tokoh muslim yang kita kenal, yang mendunia, dan kemudian kita juga bicara nanti tentang tokoh-tokoh Islam yang terkenal atau kondang di seantero Indonesia. Maksudnya nanti kita ada dua tokoh yang akan saya share dengan kita diskusikan bersama-sama, yaitu tokoh Islam dunia dan tokoh Islam nasional seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita coba untuk langsung ke pembahasan, yaitu tokoh Islam yang kita kenal, yang karyanya mendunia sebagai rujukan-rujukan ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia seperti itu. Yang pertama kita mengenal, ya mungkin di dunia kesehatan sangat familiar dengan nama Ibnu Sina. Kalau Anda tidak kenal Ibnu Sina, mungkin kalau Avicenna mungkin agak familiar ya. Tapi sebenarnya Ibnu Sina ini mempunyai nama lengkap, yaitu Ibnu Ali Al-Husain Abdillah Ibnu Hasan Ibnu Avicenna. Tapi kemudian disingkat, orang-orang familiar menyebutnya dengan Ibnu Sina. Kemudian Eropa, karena beliau juga terkenal di Eropa dan di seluruh dunia, makanya ada beberapa yang menyebutnya Avicenna seperti itu. Siapa toh sebenarnya Ibnu Sina ini? Ibnu Sina itu sebenarnya lahir di sekitar Bukhara. Bukhara itu kalau sekarang di Rusia, makamnya Imam Bukhari. Terkenal Bukhara itu karena ada makam Imam Bukhari di situ. Tapi beliau waktu itu lahir di Uzbekistan, di sekitaran di dekat daerah yang bernama Bukhara itu seperti itu. Sedikit tentang Ibnu Sina, kita jelaskan bahwasanya dari kecil Ibnu Sina ini sudah mempunyai intelektual, jadi otaknya sudah encer dari kecil. Jadi orang tuanya itu kemudian menyekolahkan beliau dengan seperti pada umumnya waktu itu anak-anak sekolah, tapi beliau Ibnu Sina ini mempunyai kecerdasan di atas rata-rata manusia normal. Jadi sejak kecil beliau sudah diajarkan dengan berbagai macam ilmu dan cepat menangkapnya itu dengan sangat lancar seperti itu. Gurunya waktu itu juga merasakan ini bukan anak sembarangan, intelektual kecerdasannya di bawah rata-rata, di atas rata-rata manusia, anak-anak pada umumnya. Kemudian memberikan rekomendasi kepada ayahnya Ibnu Sina yang bernama Abdullah, ini untuk anakmu ini jangan engkau jangan engkau suruh bekerja lah, biar fokus aja kepada pendidikannya. Akhirnya atas rekomendasi dari guru Ibnu Sina itu sampai kemudian di masa mudanya Ibnu Sina melanjutkan pendidikannya seperti itu. Ini menjadi sebuah tuntunan bagi kita sebagai sebuah trendsetter, bahwasanya kita selagi muda itu harus selalu giat untuk menuntut ilmu, belajar dimanapun berada. Kadang-kadang kita bahasanya kita sudah
menyelesaikan studi kita sampai SMA, kemudian malas karena saya nggak mau mikir lagi, saya nggak mau kuliah seperti itu ya. Kalau memang ada waktu dan kesempatan, kemudian mungkin ada biaya yang memadai, alangkah baiknya kita melanjutkan studi kita ke yang lebih tinggi. Sebenarnya tidak harus di pendidikan formal, banyak sekali media-media yang bisa kita gunakan untuk melanjutkan pendidikan kita. Yang jelas kita sebagai anak muda ya harus rajin belajar lah, bahasa Jawanya sregep sinau dimanapun kita berada seperti itu. Nah, kembali lagi kepada Ibnu Sina. Ini karena sudah di waktu mudanya beliau itu sudah pintar, sampai kemudian suatu ketika raja dari waktu itu sistemnya masih kerajaan. Ada raja yang bernama Nuh bin Mansur, ini sedang sakit karena Ibnu Sina ini sudah pintar dan salah satunya menguasai bidang-bidang kesehatan. Akhirnya ini Ibnu Sina ini ibaratnya disuruh sama raja tersebut yang sedang sakit itu untuk menjadi tabib kerajaan seperti itu. Ini peluang sebenarnya untuk Ibnu Sina. Dan kita anak muda sebagai anak muda juga harus pandai memanfaatkan peluang itu. Di sisi lain Ibnu Sina saat itu menjadi tabib kerajaan, mengobati raja yang sedang sakit. Tapi beliau memanfaatkan itu sebagai sebuah peluang. Kerajaan pasti semuanya tersedia, tidak terkecuali di kerajaan itu pasti ada yang namanya perpustakaan. Nah, di situ Ibnu Sina sambil bekerja menjadi tabib kerajaan mengobati raja, beliau juga belajar semua buku-buku literasi yang ada di perpustakaan tersebut. Betapa beruntungnya saat itu Ibnu Sina dapat membaca literasi buku-buku yang pada masyarakat umumnya saat itu tidak mengetahui. Bahkan ada sebuah pernyataan dari Ibnu Sina yang kalau tidak salah, saya beruntung ini bisa masuk kerajaan karena ini di sini banyak buku-buku yang saya sendiri selama di luar kerajaan tidak menerima, tidak tahu itu buku apa. Nah, ini dimanfaatkan betul oleh Ibnu Sina. Beliau membaca literasi, kemudian membaca kisah-kisah di situ, membaca banyak referensi lah bahasanya seperti itu. Hingga akhirnya Ibnu Sina di saat itu sampai menguasai beberapa ilmu, diantaranya yaitu tadi karena Ibnu Sina belajar kedokteran sejak muda, beliau lebih matang lagi di bidang kedokteran. Kemudian ada ilmu hikmah, kemudian juga ilmu mantek, kemudian matematika dan beberapa cabangnya. Karena seringnya masuk perpustakaan kerajaan, jadi menguasai beberapa hal itu. Jadi ini kita sebagai generasi muda, manfaatkan peluang dimanapun Anda berada. Ketika itu sekiranya hal positif dan menambah pengetahuan, ya jalani saja seperti itu. Itu sedikit kisah tentang Ibnu Sina. Dan kemudian sampai dewasa Ibnu Sina, sampai semasa hidupnya ini Ibnu Sina melahirkan beberapa karya ilmiah yang sampai sekarang menjadi rujukan-rujukan ilmuwan dunia. Yang pertama adalah kitab Asy-Syifa, karangan beliau, karya beliau yang masyhur. Ada dua sebenarnya, Asy-Syifa dan Qonun. Al-Qonun bahasanya gitu. Asy-Syifa ini berisi tentang filsafat, kemudian ada mantek dan matematika. Mengenai filsafat, sebenarnya Ibnu Sina ini sebagai penyempurna. Dulu ada Al-Kindi dan Al-Farabi sebagai ilmuwan Islam. Ini menyempurnakan, ya tidak menyempurnakan, hanya ya bahasanya menambahi sedikit tentang beberapa pemikiran Al-Farabi dan Al-Kindi. Ini sebenarnya Ibnu Sina ini terbuka dengan pemikiran-pemikiran bangsa Eropa, terutama beberapa pemikiran filsafat dari Ibnu Sina ini juga terpengaruh oleh beberapa pemikiran dari Aristoteles seperti itu. Aristoteles mungkin kalian juga familiar, teman-teman juga familiar bahwasanya beliau adalah tokoh filsafat dunia dari Yunani seperti itu. Kemudian dalam Asy-Syifa ini banyak kemudian menjadi rujukan beberapa ilmuwan dunia seperti itu di bidang apapun, ya tadi matematika, mantek, dan kemudian filsafat seperti itu. Yang kedua ini yang kemudian menjadi ciri khas bahwasanya ketika kita menyebut Ibnu Sina, Avicenna itu terkenal sebagai ilmuwan tokoh muslim yang berperan pada dunia kesehatan. Al-Qonun ini khusus kitab yang berisi tentang teori-teori dasar kesehatan, kedokteran, pengobatan Islami, dan lain-lain. Nah, ini kemudian kitab Al-Qonun ini
sama oleh waktu itu diterjemahkan kepada beberapa bahasa Latin, kemudian di beberapa kurun waktu selanjutnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman. Kita patut bersyukur bahwasanya ada ilmuwan Islam, ilmuwan Muslim yang pemikirannya diakui dunia seperti itu. Ya harapannya salah satu dari mungkin nanti di generasi-generasi ke depan, mungkin salah satu generasi dari kita ada yang mempunyai dapat mengambil pemikiran-pemikiran Ibnu Sina dan melahirkan pemikiran-pemikiran baru seperti itu. Ya bahasanya semoga dari kita ada yang menjadi ilmuwan Muslim lah seperti itu. Nah kemudian Al-Qanun ini karena Al-Qanun ini menjadi rujukan beberapa universitas di Eropa. Ini diterjemahkan kemudian menjadi rujukan-rujukan karena pemikiran ini sangat komplit, sangat ya bahasanya kalau menjadi referensi sangat cocok lah seperti itu. Nah ini kemudian kita menjadi sebuah cambuk untuk kita untuk terus belajar, berkarya, dan menjadi seorang pribadi Muslim yang diakui dunia lah seperti itu. Nah itu tadi sedikit tentang gambaran tentang Ibnu Sina, bahwasanya seluruh hidupnya dihibahkan lah untuk jalan intelektual, menjalani hidup beliau tanpa kita bahasanya ketika kita menjalani hidup tanpa meninggalkan karya itu ya sama aja bohong lah. Semoga kita dapat mengambil intisari dari kisah hidup dari Ibnu Sina dan juga kita dapat melahirkan karya-karya baru seperti itu. Yang selanjutnya adalah tadi Ibnu Sina. Ketika kita bicara Indonesia, banyak sekali sebenarnya tokoh-tokoh Indonesia yang berperan dalam dulu perang-perang kemerdekaan, kemudian ada yang sekarang juga banyak tokoh-tokoh Muslim yang mendunia. Ketika kita melihat sebuah berita tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh di dunia, salah satunya dari Indonesia itu banyak. Mari kita akan mencoba berdiskusi tentang saya akan jelaskan beberapa ya pemikiran-pemikiran dari tokoh Muslim yang berada di Indonesia. Salah satunya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kenapa saya mengambil beliau sebagai materi kita pada kesempatan kali ini? Karena saya itu sebenarnya kagum dengan beliau, dengan pemikiran-pemikirannya, apalagi tentang kita sangat akrab dengan istilah resolusi jihad. Jadi waktu itu di kurun periode 1945 pasca kemerdekaan, itu sebenarnya kondisi negara Indonesia ini masih belum kondusif dari penjajahan. 17 Agustus 1945 kita sudah merdeka, diproklamasikan sebagai negara yang merdeka. Cuma penjajah sekutu itu masih ada di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia seperti itu. Oleh karena itu, saat itu di periode November 1945 itu dapat kabar, Presiden Bung Karno mendapat kabar bahwasanya akan ada serangan lagi dari sekutu yang akan menguasai Indonesia, khususnya Jawa Timur waktu itu. Kemudian ini Bung Karno mendapat inisiatif, mendapat rekomendasi suruh sowan, kalau bahasa santri ya sowan dengan ulama. Bertemu dengan ulama, akhirnya Bung Karno ini bertemu dengan sowan kepada Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari waktu itu. Minta pendapat tentang ini bagaimana ketika rakyat kemudian membela negara, kemudian secara Islam bagaimana sih gitu. Kemudian ini apa yang dipikirkan Bung Karno waktu itu di-share kepada berdiskusi dengan Yai Haji Hasyim Asy'ari. Sedikit, Yai Haji Hasyim Asy'ari itu kalau Anda belum familiar, beliau adalah mbah kakek dari mantan presiden Indonesia yaitu Yai Haji Abdurrahman Wahid. Seperti itu. Jadi setelah itu minta pendapat, minta fatwa kepada ulama Bung Karno waktu itu agar ini meminta sebuah fatwa bahwasanya membela negara itu hukumnya apa seperti itu. Akhirnya Hadratus Syekh ini, Yai Haji Hasyim Asy'ari ini membuat sebuah istikharah lah, bertirakat, melakukan sebuah amalan-amalan yang
ya mendapat apa bahasanya petunjuk dari Allah, meminta petunjuk dari Allah untuk apa yang disampaikan Soekarno, untuk apa solusi dari apa yang disampaikan Bung Karno itu. Dan kemudian pada tanggal 22 Oktober 1945 ini setelah melakukan tirakat, melakukan sholat, melakukan zikir, akhirnya Hadratus Syekh memfatwakan 3 poin yang dinamakan dengan resolusi jihad. Di antaranya adalah setiap muslim wajib memerangi kafir yang memerangi muslim yang berada di Indonesia, yang mengganggu kemerdekaan Indonesia, seperti itu. Yang kedua adalah pejuang yang gugur dalam membela kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan yang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dianggap syahid. Yang ketiga adalah warga negara Indonesia yang membela atau mendukung adanya penjajahan di Indonesia itu wajib dihukum, karena itu dianggap sebagai pengkhianat bangsa, seperti itu. 3 poin ini yang kemudian menjadi cikal bakal adanya pertempuran, adanya peperangan yang ada di Surabaya. Di tanggal 27, 28, 29 Oktober hingga berlanjut kepada 10 November yang kita kenal dengan Hari Pahlawan. 10 November meletus peperangan di Jembatan Merah di Surabaya, kemudian hingga menewaskan jenderal dari Sekutu waktu itu, salah satu pimpinan dari Sekutu. Nah, ini menjadi sebuah referensi bagi kita, menjadi sebuah ilmu bagi kita, bahwasanya kita sebagai generasi muda, sebagai orang warga negara Indonesia, ya wajib menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi sekarang anak muda itu nilai-nilai nasionalisme itu hampir luntur lah. Saya sebenarnya prihatin dengan teman-teman saya itu sebenarnya ya kasihan dengan teman-teman ketika di usia yang sudah SMA, sudah SMP, ketika ditanya Pancasila hafal nggak sih, ternyata nggak hafal. Itu padahal nilai-nilai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita itu ya 5 poin dari Pancasila itu wajib hafal lah kita lah sebagai anak muda. Kita hargai perjuangan-perjuangan pahlawan-pahlawan kita terdahulu, pejuang-pejuang Islam yang kemudian gugur saat itu, yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Itu ya kita hargai dengan ya minimal lagu kebangsaan hafal, Pancasila yang 5 sila itu hafal, syukur dengan adanya hafal juga butir-butir Pancasila tersebut, pembukaan undang-undang itu juga hafal. Ya minimal seperti itu. Ketika kita tidak bisa berjuang seperti di periode November, berjuang kemerdekaan sebelumnya, ya minimal kita tidak melupakan nilai-nilai dasar yang ada dalam kita berbangsa dan bernegara, seperti itu. Teman-teman sekalian, itulah tadi beberapa yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak sekali kesalahan, kekurangan. Tidak lebih, sebenarnya saya hanya menginginkan kepada kita semua yang menonton video ini dimanapun berada, ini memahami lah, kemudian ternyata kita sebagai umat Islam itu ya tidak bisa dianggap sebagai umat yang bahasanya tertinggal lah. Kita dalam sejarah punya beberapa tokoh dunia yang berpengaruh. Jadi ketika ada yang menganggap bahwasanya Islam ini tertinggal saat ini, itu adalah hal yang sangat salah besar. Kita mempunyai ilmuwan-ilmuwan Islam, ya tadi yang saya sebutkan, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, kemudian dia tokoh-tokoh nasional juga kita dapat mengetahui Yai Haji Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, dan lain-lain lah. Mereka tokoh-tokoh yang ya mempunyai peran vital dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Dan juga ketika kita bicara dengan tokoh-tokoh Islam di pasca kemerdekaan dan pra kemerdekaan ini, ya mereka tokoh-tokoh Islam yang berjuang benar-benar untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ketika kita generasi muda kok tidak acuh tak acuh dengan negara, bahasanya kita nggak peduli lah negara mau seperti apa, yang jelas saya mau bebas karena saya masih muda. Itu hal yang salah sebenarnya. Kita ya sebagai anak muda, ya bagaimana caranya kita berkarya untuk bangsa, seperti itu. Apalagi kita seorang muslim, nilai-nilai Islam harus kita
salurkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari demi kemaslahatan kita dalam beragama dan berbangsa, seperti itu. Mungkin itu dari saya sedikit penjelasan, sedikit sharing dengan kalian semua. Semoga kita dapat menjalankan apa yang kita pelajari selama ini, kita dapat mengambil intisari yang baik dari apa yang kita pelajari saat ini. Saran saya terus belajar, jangan sampai patah semangat untuk belajar meskipun ya kondisi masih seperti ini, pandemi. Semoga kita tidak menyurutkan niat kita untuk belajar, menambah ilmu pengetahuan, seperti itu. Ya mungkin itu sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.